negara kecil kepulauan luas, kedatangan Belanda. Kedatangan Belanda di Indonesia adalah proses bertahap dari eksplorasi, perdagangan, dan dominasi kolonial. Tertarik dengan rempah-rempah berharga seperti cengkeh, pala, dan fuli, Belanda mencari kekayaan dan pengaruh yang besar. Periode ini sangat membentuk kedua bangsa, meninggalkan warisan kompleks yang bergema hingga saat ini. Perburuan rempah-rempah Eropa berlayar ke timur. Pada akhir abad ke-15, Eropa sedang mengalami perubahan besar dengan kebangkitan Renaissance yang membawa gelombang inovasi dan eksplorasi. Rute perdagangan baru yang terbuka membawa peluang besar bagi bangsa-bangsa Eropa untuk memperluas pengaruh mereka. Portugis telah membangun kehadiran di timur, memicu ambisi Belanda untuk ikut serta dalam perburuan rempah-rempah yang menguntungkan. Pada tahun 1905, 4 kapal berlayar dari Belanda di bawah Cornelis de Houtman menandai pencarian rempah-rempah Belanda. Ekspedisi ini adalah langkah pertama Belanda dalam membangun jaringan perdagangan mereka sendiri. Perjalanan itu penuh dengan bahaya, termasuk badai ganas dan laut yang tidak terduga. Tetapi iming-iming kekayaan membuat para pelaut terus berjalan tanpa gentar. Kedatangan mereka di Indonesia menandai titik balik dalam sejarah Belanda dan Indonesia, en kota setir perdagangan dan kolonialisme yang mengindas ketiga bangsa sesungguhnya. Cornelis de Houtman, pertemuan pertama di Banten. Pada tahun 1996, Cornelis de Houtman dan krunya mencapai Jawa. Setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan melintasi lautan, mereka mendarat di Banten, kota pelabuhan yang ramai dan menjadi pusat perdagangan penting di wilayah tersebut. Belanda berusaha membangun hubungan perdagangan langsung dengan penguasa lokal, melewati perantara Portugis yang sudah lama mendominasi perdagangan di kawasan ini. Upaya diplomasi awal disambut dengan kecurigaan dan permusuhan dari penduduk setempat. Tetapi Belanda tetap bertahan dan mencoba membangun kepercayaan. Pelayaran Houtman, meskipun gagal secara komersial karena kurangnya pemahaman budaya dan bahasa, membuka jalan bagi ekspedisi Belanda di masa depan yang lebih terencana. Pertemuan pertama ini menandai awal dari hubungan yang panjang dan kompleks antara kedua bangsa, yang akan terus berkembang selama berabad-abad. Kebangkitan VOC, perdagangan, kekuasaan, dan monopoli. Pada tahun 1902, pemerintah Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC adalah entitas yang kuat dengan pasukan dan angkatan lautnya sendiri, yang bertujuan untuk mengamankan monopoli atas perdagangan rempah-rempah. Keberhasilan VOC dibangun di atas kekerasan dan eksploitasi, menaklukkan seluruh penduduk. Era ini menandai titik balik dalam sejarah Indonesia, membentuk lanskap politik, ekonomi, dan sosial Nusantara. Kepulauan rempah-rempah, harta karun Nusantara. Kepulauan Indonesia menawarkan lebih dari sekadar rempah-rempah, tetapi harta karun inilah yang menarik Belanda. Cengkeh, pala, dan fuli adalah komoditas yang sangat berharga di Eropa abad ke-16. Belanda melancarkan kampanye brutal untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, menghancurkan penduduk asli. Warisan periode ini berfungsi sebagai pengingat akan biaya manusia dari kolonialisme dan kekuatan keserakahan yang abadi. Warisan abadi dari pemerintahan kolonial menuju kemerdekaan. Pada tahun 1909, pemerintah Belanda mengambil kendali langsung atas koloni tersebut, mengubah masyarakat Indonesia. Pemerintahan Belanda membawa perubahan yang signifikan, tetapi seringkali mengorbankan rakyat Indonesia. Perasaan identitas nasional Indonesia muncul pada awal abad ke-20, yang mengarah pada tuntutan kemerdekaan. Pada tahun 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, tetapi perjuangan terus berlanjut hingga tahun 1949. Warisan pemerintahan Belanda terus membentuk Indonesia hingga saat ini, dari populasinya yang beragam hingga perjuangannya yang berkelanjutan dengan ketidaksetaraan dan keadilan sosial. Meskipun kemerdekaan telah tercapai, dampak dari masa kolonial masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sistem pendidikan hingga infrastruktur, jejak kolonialisme masih ada. Namun, semangat nasionalisme dan persatuan terus mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan lebih adil.